Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Andi Muharam, kelas 4A Informatika dengan NIM 1058411100719. Ini adalah video untuk mengerjakan tugas rekayasa komputasional. Ini analisa regresi atau regression test. Pengertian analisis regresi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan besarnya gaji yang diperolehnya. Tingkat suku bunga bank berhubungan dengan investasi perusahaan. Kondisi sadar hukum berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Dalam analisis hubungan ini, secara umum, ada dua macam hubungan dan keratan hubungan. Bila ingin mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, digunakan analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar keratan hubungan dua variabel atau lebih, digunakan analisis korelasi. B. Jenis-jenis persamaan regresi. A. Regresi linear. Regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. B. Regresi non-linear. Regresi eksponensial. Oke, regresi linear adalah metode terkecil, least square method, atau metode paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umum regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah BX. Y adalah perubah tak bebas, X perubah bebas, A adalah konstansa, dan B adalah kemiringan. Nilai B dapat positif, dapat juga negatif. Seperti ini, positif Y dan negatif Y. Bentuk umum regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah seterusnya sampai Bn. Keterangannya adalah Y sama dengan perubah tak bebas, A sama dengan konstansa, X1 perubah bebas ke 1, X2 perubah bebas kedua, dan seterusnya. B1 kemiringan ke 1, B2 kemiringan kedua, dan kemiringan seterusnya. Model regresi linear berganda melibatkan lebih dari suatu variabel bebas. Modelnya Y, B, BO tambah B1 model regresi linear berganda yaitu begini. Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah seterusnya, di mana Y sama dengan variabel terikat, X, Y variabel bebas, Y sama dengan 1, 2, 3 vektor, B0 intercept, B1 koefisien regresi, Y sama dengan 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Model penduganya adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X1, Y tambah B2 X2 dan seterusnya. Misalkan model regresi dengan kasus 2 perubah bebas X1 dan X2, maka modelnya adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2, sehingga setiap pengamatan akan memenuhi persamaan ini. B0 Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah Y. Oke, selanjutnya dari hasil metode kuadrat terkecil didapatkan persamaan normal seperti ini. NB0 tambah B1 jumlah X X1Y ditambah B2 jumlah X2Y tambah dan seterusnya.
Sekarang manfaat analisis regresi. Analisis regresi sangat berguna dalam penelitian antara lain. Satu, model regresi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Dua, model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Model regresi berguna untuk memprediksi pengaruh suatu variabel atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. D. Contoh-contoh bentuk hubungan. Buat orang dewasa laki-laki sampai taraf tertentu akan bergantung kepada tinggi badannya. Hasil prediksi padi akan sangat bergantung pada jumlah dan kualitas buku yang digunakan. 3. Hasil omset penjualan sebuah supermarket akan dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung dan contoh lainnya. Model-model model hubungan antar variabel. Satu, hubungan simetris terjadi apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hubungan asimetris terjadi antar dua variabel atau lebih yang satu menyebabkan variabel yang lainnya. 3. Hubungan timbal balik terjadi apabila variabel yang satu dapat menjadi sebab dan juga bisa merupakan akibat dari variabel lainnya. F. Analisis regresi. Terapkan analisis regresi di berbagai bidang, pada umumnya dikaitkan dengan studi ketergantungan suatu variabel, dalam kurung variabel tak bebas, Y, pada variabel lainnya variabel bebas X. Variabel Y, dalam kurung tak bebas, sering pula disebut variabel respon. Variabel yang diregresi yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel X sering pula disebut variabel penjelas dan variabel regresi. Umumnya variabel ini ditetapkan lebih dahulu baru kemudian dilakukan pengamatan terhadap nilai-nilai respon. 4. Dalam analisis regresi secara empiris banyak dijumpai hubungan sebab akibat yang kuat antara variabel respon dan variabel penjelas. Untuk memantapkan adanya hubungan sebab akibat yang sebenarnya akan lebih baik apabila ada landasan teori yang mendukungnya. Dengan kata lain, pembentukan model yang sebenarnya harus didasarkan pada suatu pengetahuan teori sementara atau tujuan beralasan dan bukan asal ditentukan saja. Analisis regresi linear sederhana. Latar belakang. Pada sebuah perkebunan kelapa sawit di DBA Plantation, pertumbuhan tanaman menghasilkan dalam kurung TM2 di beberapa blok atau area tanam tidak sama, padahal perlakuan yang diberikan terhadap tanaman sawit sama. Akan tetapi pada beberapa blok, jarak tanam yang digunakan berbeda. Hal ini dikarenakan keadaan lokasi tanamnya. Untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut, maka dilakukan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara jarak tanam kelapa sawit X terhadap pertumbuhan tanaman menghasilkan atau Y. Kemudian diambil sampel secara acak dari beberapa blok sebanyak 12 tanaman dengan taraf signifikan A0,05, maka didapat data sebagai berikut. Ini adalah datanya, jarak tanam itu adalah X dan pertumbuhan itu adalah Y. Pertanyaan, bagaimana persamaan regresinya? Pertanyaan kedua, gambarkan diagram pancar dan arah regresinya. C. Berapakah pertumbuhan tanaman kelapa sawit apabila jarak tanaman 9,2? Buktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jarak tanam kelapa sawit dalam kurung X terhadap pertumbuhan sawit. Y. Jawab. Pertama, membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara
jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman. B. Membuat HA dan H0 dalam bentuk statistik. HA/R tidak sama dengan 0, HA/R sama dengan 0. Buat tabel pembantu menghitung angka statistik. Tabel 2. Tabel pembantu. Ini adalah tabel pembantunya. Jadi ini XY, kemudian tabel pembantunya ditambahkan X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kemudian ada XY. Jadi X pangkat 2 berarti ini di pangkat 2. Y pangkat 2 berarti ini di pangkat 2. Kemudian XY nya ini dikali dengan jumlah X jumlah Y adalah ini, jumlahnya adalah ini semuanya. Kemudian memasukkan angka statistik dan buatlah persamaan regresi. Pertama menghitung rumus B. Rumusnya adalah sama dengan N dikali jumlah X-nya dikurang jumlah X dikali jumlah Y, kemudian dibagi dengan jumlah X dibagi dengan N dikali jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X pangkat 2. Ini adalah hasilnya, jadi 12 berarti jumlah ini seluruhnya 12 dikali XY berarti ini ya, kemudian dikurang dengan X dikali Y berarti Y nya adalah ini dan X nya adalah ini, jadi hasilnya adalah 0,44. Kemudian kita hitung rumus A nya. A nya rumusnya adalah jumlah Y dikurang B dikali jumlah X dibagi N. Y nya tadi adalah 69,5 dikurang B nya kan udah ditemukan, ini jawabannya 0,44, jadi tinggal dimasukkan aja di sini, kemudian dikali dengan jumlah X, kemudian dibagi N, yang hasilnya adalah 2,04. 3 persamaan regresi sederhana dengan rumus. Kita masukkan dalam rumusnya, tadi A nya adalah 2,04 dan B adalah 0,44. Jadi Y sama dengan 2,04 ditambah 0,44 X. Kemudian 4. Membuat garis persamaan regresi. Menghitung rata-rata X dengan rumus. Rata-rata X nya berarti jumlahnya dibagi jumlah X dibagi banyaknya data. Banyaknya itu kan N. Jadi hasilnya adalah 7,5, jadi rata-rata X adalah 7,5. Kemudian rata-rata Y adalah 5,80. Jadi ini adalah jawaban dari B tadi, gambarkan diagram pancar dan arah regresinya. Ini tadi jawaban dari A ya. Kemudian kita menghitung pertumbuhan tanaman kelapa sawit pada jarak tanam 9,2 meter. Jadi tinggal kita masukkan 9,2 ini adalah rumus tadi. Jadi A ditambah B dikali X berarti 2,04 ditambah 0,44 dikali 9,2. Jadi jawabannya adalah 6,9. Jadi prediksi pertumbuhan tanaman kelapa sawit untuk jarak tanam 9,2 meter adalah 6,09 meter. Kemudian menguji signifikan dengan langkah-langkah berikut. Di langkah-langkahnya sangat panjang, ada 9 langkah. Kemudian didapatlah nilai hitung 576 lebih besar dari tabel 4,96. Maka tolak H0 dan terima HA. Berarti data signifikan ya. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.